Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1749 sampai tahun 1751. Bab 1749 Do you think the king is scared? Siapa yang licik di sana, keluar dari rajaku. Kesadaran ilahi yang mencengangkan telah merasakan petunjuk, dan segera berteriak ke bagian bawah lereng bukit yang suram. Begitu suara itu jatuh, cahaya kabur abu-abu menggulung Landen Sen, Pri Yunmeng dan 4 Yuan He Suangsheng terbang ke atas batu besar di puncak gunung. Lampu pelarian menghilang, dan Ouyang Changfeng juga jatuh. Dengan basis budidayanya saat ini, ia hampir tidak bisa menyebabkan 4 orang melarikan diri, yang menakutkan. Melihat 5 biksu manusia tiba-tiba masuk ke gunung yang tertutup salju, wajah iblis besar dari 5 iblis dan iblis itu tiba-tiba berubah. Raja Naga, kita bertemu lagi, jangan datang tanpa terluka. Pria berbaju merah tertawa keras di langit yang bergetar. Raja Naga bertanduk emas besar yang melayang-layang di langit melirik kelima orang itu dan mencibir, hehe, mereka semua adalah wajah yang akrab. Raja ini benar-benar tidak berharap bahwa Anda manusia yang lemah benar-benar dapat mencapai di sini. Aku ingin tahu apakah kamu menemukan batumu yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Yuan He Suangsheng sedikit suram. Awalnya, mereka benar-benar ingin menemukan batu yang dalam di Neter-Neter, atau menggunakan node ruang angkasa dari Netherland untuk melambung. Tetapi setelah ratusan ribu tahun evolusi di negeri Neter, kekuatan hukum jauh lebih menakutkan daripada yang mereka kira, dan setelah memasukinya, ia benar-benar kehilangan penanamannya. Berbeda dengan penglai 3 dewa di zaman kuno dan generasi pertama Raja Naga bertanduk emas yang menyegel tanah Neter, kekuatan hukum tanah Belanda pada saat itu tidak mencapai tingkat yang memengaruhi para beku tahap dewa transenden. Tetapi sekarang, bahkan jika itu adalah seorang kultivator pada tahap transformasi, berjalan di tanah bawah akan kehilangan kultivasinya. Yuan He Suangsheng memiliki tubuh perlindungan cahaya ilahi Stardust, dan mungkin tidak dapat bertahan lama di tempat berawan ini, belum lagi mencari batu hitam, mereka sulit untuk melindungi diri. Penggunaan Netherland sebagai node ruang untuk naik bahkan lebih bodoh. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sarkastis, selain Xuanxi, aku bertanya-tanya apakah sesama penganut Tao mengejutkan dapat menemukan harta rahasia yang ditinggalkan oleh Raja generasi pertama Sky Monster Rache. Sambil menggelengkan wajahnya, dia dengan dingin mendengus, mengapa raja ini harus melapor kepadamu? Untuk satu sama lain, tampaknya Soking Daoist Fellows juga kalah. Rasanya tidak nyaman terjebak di sini. Pria berbaju merah itu mencibir. Saking dengan jijik berkata, seolah-olah kamu tidak akan terjebak di sini. Huff, jelaskan niatmu dengan patuh, kalau tidak raja ini akan mengiring kamu kelompok sampah ini ke barat. Dapat dikatakan bahwa selain Pri Yunmeng, Landen Sen dan Ouyang Changfeng dan Yuan He Suangsheng semua adalah musuh yang mengejutkan. Jingtian tidak melakukannya begitu dia muncul. Menurutnya, Landen Sen dan kelima orang itu pasti tidak datang ke gunung salju di puncak dunia tanpa tujuan. Mungkin mereka tahu sesuatu yang rahasia. Pria berbaju merah itu mencibir dan berkata, Pastor Soking Daoist, meskipun Anda mengandalkan 7 harta karun menelan pohon untuk mendapatkan sedikit kultivasi, jangan terlalu percaya diri. Jika Anda benar-benar ingin pergi berperang, kami mungkin tidak takut dengan Anda. Suamiku, jangan marah sekali. Rekan Daotian, karena kita sudah bertemu, jangan bicara omong kosong. Kamu pasti sudah lama bermasalah dengan formasi segel ini. Kita mungkin juga bekerja sama untuk memecahkan formasi. Bagaimana menurutmu? Diusulkan. Lelucon, mengapa raja ini harus bekerja sama dengan sampahmu yang lemah? Jangan berpikir bahwa raja ini tidak dapat melihat kehilangan dasar dari basis kultivasi kamu. Bahkan raja ini tidak dapat menghancurkan formasi ini, jangan bilang padaku kamu memiliki cara untuk menghancurkannya. Buka. Kata mengejutkan dengan jijik. Pria berbaju merah itu mencibir dan berkata, maaf, sesama penganut Taoisme, kami benar-benar memiliki cara untuk mematahkan teknik terlarang ini. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Zentian dan 5 pembudidaya iblis sangat terkejut. Apa yang kamu katakan itu benar? Tanya Tian-Tian ragu. Semua orang adalah belalang yang diikatkan pada seutas tali, dan kita tidak punya alasan untuk menipu sesama Taois. Dengan kekuatan lemah, menyerang teknik void terlarang tidak akan berhasil. Kelemahan formasi ini adalah 3 tersembunyi. Hanya dengan menyerang ketiga mata ini secara bersamaan, itu akan memiliki efek yang signifikan, dan itu tidak akan bekerja di satu tempat. Wanita berpakaian merah itu menjelaskan dengan ringan. Cahaya yang tajam muncul di mata Soking dan berkata dengan nada dingin, oke. Karena kamu memiliki cara untuk menghancurkan formasi, bukan tidak mungkin bagi raja untuk bekerja sama dengan kamu, tetapi ada satu syarat. Kondisi apa? Pria berbaju merah itu mengerutkan kening. Landen Sen, binatang kecil ini membunuh Raja Kalajengking Abisal dari ras monsterku. Kebencian ini tidak dibagi. Aku harus membiarkan raja ini membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya.
Mata emas yang mengejutkan menatap Landen Sen, dan meledak. Pembunuhan yang intens. Abis King Scorpion mengikutinya selama ribuan tahun dan bekerja keras. Ketika dia berpikir tentang Scorpion King yang dibunuh oleh Landen Sen, dia patah hati. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan membalas Raja Scorpion dan membunuh Raja Balau dari Landen Sen. Setelah mendengar ini, Landen Sen, yang telah diam, terbakar. Dia dan Abis King Scorpion dalam duel normal, tapi bagaimana dia bisa disalahkan atas kematiannya dalam duel? Sebelum Landen Sen keluar untuk membantah, Pri Yunmeng mencibir mengejek. Hahaha, junior klan monster, kamu, sebagai raja klan monster Laut Langit, apakah kamu memiliki ukuran dan pengetahuan seperti itu? Itu karena bawahanmu lemah, dan aku malu untuk menyalahkan mereka. Peri ini tidak berbicara omong kosong denganmu, jika kamu ingin membunuh Landen Sen, peri ini akan membunuhmu lebih dulu. Wajah cantik Pri Yunmeng dingin, matanya yang indah terungkap. Landen Sen sangat terkejut, dia selalu berpikir Pri Yunmeng tampak kesal padanya, tetapi dia tidak berharap bahwa wanita ini akan mengambil inisiatif untuk membela dirinya sendiri. Pri Yunmeng juga mengucapkan kata-kata ini secara tidak sadar, meskipun dia kaku, dia masih ingat kebaikan Landen Sen pada dirinya sendiri. Dia juga orang yang tahu rasa terima kasih dan selalu merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk Landen Sen. Lelucon, apakah Anda pikir Raja takut? Wanita, Anda tidak memiliki basis kultivasi, apa yang Anda gunakan untuk membunuh raja ini? Saking Tian menunjukkan jejak jijik. Benarkah? Lebih muda dari klan Yao, apakah Anda yakin ingin mencobanya? Pri Yunmeng balas tersenyum dan nadanya terasa dingin tak terlukiskan. Terkejut dalam hatinya, dia bisa melihat bahwa Pri Yunmeng memang tidak memiliki basis kultivasi. Tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa wanita ini tidak berpura-pura, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Huff, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu, masih penting untuk mematahkan formasi. Ketika Jingtian berkata begitu, auranya jelas ketakutan. Pri Yunmeng membuatnya merasa tak terduga, dan dia benar-benar tidak ingin memprovokasi dia. Bagaimanapun, wanita ini adalah seorang beku di dunia roh kuno sebelum dia masih hidup, jadi tidak ada jaminan bahwa akan ada metode khusus. Dua Yuan He Suangsheng saling memandang, berpikir bahwa aura leluhur benar-benar menakjubkan, dan mereka akan ketakutan bahkan jika mereka mengejutkan. Bertindak sesuai dengan rencana semula, pria berbaju merah itu tersenyum dan berkata, karena saking Daois telah setuju, itu tidak boleh terlambat, mari kita hancurkan pertarungan. Ini baik. Mengejutkan berubah kembali ke tubuhnya, memegang kibau spirit swallowing tree di tangan kirinya, dan memegang cincin naga dan phoenix di tangan kanannya. Untuk mempertahankan kekuatan iblisnya, pohon menelan roh kibau tidak bisa meninggalkan tubuh. Meskipun kekuatan tempur dalam postur humanoid pasti akan lebih buruk, itu tidak akan jauh lebih buruk. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mematahkan formasi? Katakan pada raja ini, di mana mata formasi? Jingtian bertanya dengan ekspresi dingin. Bab 1750 You Dare to Lie to This King. Yud Junior, sikap arogan lebih baik menahan peri ini. Peri Yunmeng mendengus dingin, dan melanjutkan, peri bisa memberitahumu posisi mata formasi, tapi terserah klan monstermu untuk menghancurkan formasi. Jingtian tidak berani berbicara di depan Pri Yunmeng, dan harus setuju, mereka telah menyerang formasi begitu lama, dan bahkan jika mereka terus menyerang, tidak akan ada ketidakseimbangan di hati mereka. Yuan He Suangsheng melirik monster besar di sekitarnya dan bertanya, kamu tidak punya pendapat, kan? Tidak. Beberapa iblis besar menatap saya, dan saya melihat Anda, tampak malu. Mengejutkan semua setuju, apalagi yang bisa mereka katakan. Selama Anda bisa meninggalkan tempat yang rusak ini, semuanya sepadan. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Pri Yunmeng tersenyum dengan acuh tak acuh, dan memberitahu Jingtian serta posisi mata monster besar itu. Setelah beberapa penelitian, monster menentukan posisi mata tertentu. Hanya 3 pembudidaya iblis yang diperlukan untuk menghancurkan formasi, termasuk Shocking Heaven. Untuk mencegah Landen Sen dan yang lainnya dari serangan, Shocking secara khusus mengirim Ice Falcon, Purple Eyed Bull dan Ice Giant Crocodile untuk menatap Landen Sen dan yang lainnya. Formasi diserang oleh badak lapis baja yang kuat dan katak emas bermata 3. Siap. 1, 2, 3, serang. Dengan perintah yang mengejutkan, 2 pembudidaya iblis mulai bekerja sama dengannya untuk menyerang 3 posisi. Setan pada awalnya setengah percaya, tetapi setelah secara bersamaan menyerang mata, mereka memang menghasilkan efek yang sangat jelas. Ledakan. Perisai cahaya abu-abu dari teknik Void terlarang meraung dan bergetar. Secara mengejutkan sangat gembira dan merasa ada pertunjukan, Peri Yunmeng benar-benar tidak membohongi mereka. Peri Yunmeng juga sementara meminta Yuan He Suangsheng untuk mengubah strateginya, ada banyak pembudidaya setan di sisi lain, dan dia bergegas berkonflik dengan mereka, yang mungkin akan melebihi keuntungan. Oleh karena itu, kerjasama diusulkan untuk membiarkan setan-setan ini membantu diri mereka sendiri untuk menghancurkan formasi, yang akan menghemat waktu dan usaha.
Adapun apakah akan membunuh Raja Naga bertanduk emas, itu semua tergantung pada suasana hati Pri Yunmeng. Kekuatan pertahanan dari teknik Void Forbidden Cell sedikit di luar harapan Yuan He Suangsheng, Jingtian dan dua monster besar terus menyerang selama 2 jam, sebelum formasi menjadi cerah dan gelap, mencapai tepi kehancuran. Akhirnya, dengan ledakan yang keras, formasi itu akhirnya pecah, menutupi penghalang abu-abu dalam jarak 6 atau 7 mil dari gunung, terkelupas seperti kaca. Udara berawan seperti asap yang mengepul menghantam wajahnya, dan seluruh puncak gunung menjadi gelap dalam sekejap. Haha, itu berhasil. Dengan sangat gembira, yang pertama bergegas ke depan. Beberapa monster besar mengikuti dengan cermat, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan. Cepat ikuti. Yuan He Suangsheng juga bergegas untuk pertama kalinya, kalau ada harta karun dalam formasi, itu dapat menghindari terkejut oleh setan besar. Saudaraku Sen, cepatlah. Ouyang Changfeng mengikutinya dengan cermat, memanggil Lenden Sen. Lenden Sen tidak sabar untuk segera melihat apa yang terjadi. Dia ingin meninggalkan tempat yang rusak ini di mana burung itu tidak buang air besar dalam mimpinya. Tunggu, jangan maju. Saat Lenden Sen bergegas ke depan, dia ditangkap oleh Pri Yunmeng di belakangnya. Ada apa, Pri? Apa ada yang salah? Lenden Sen bertanya dengan nada mendesak. Bau manusia, mundurlah jika kamu tidak ingin mati. Pri Yunmeng menjerit dan menarik pakaian Lenden Sen. Lenden Sen tidak ragu-ragu, membuat keputusan tegas, mengambil pinggang Willow Pri Yunmeng secara langsung, memeluknya dan berbalik dan berlari. Benar saja, sesuatu terjadi. Momen selanjutnya. Badai dahsyat yang menyerupai tornado meledak dari pusat gunung dan terus menyebar di sekitarnya. Di mana tornado lewat, ruang itu seperti pusaran, menyimpang. Apa? Falcon es terlemah di antara 5 monster besar terkoyak oleh ruang yang bengkok itu. Daging dan darah berputar seperti roulet, dan daging dan darah meridian dan bahkan tulang menjadi massa pasta. Tidak, kembalilah dengan cepat. Mengejutkan Tian juga merasakan tekanan yang luar biasa pada daging dari ruang bengkok di puncak gunung, dan bahkan dia tidak bisa menahannya, dia ketakutan dan berteriak. Sayangnya, ini sudah terlambat. Tubuh daging monster besar lainnya tidak sekuat Raja Naga bertanduk emas, dan darah serta daging mereka terkoyak oleh ruang yang bengkok dalam badai. Kodok emas bermata 3 peringkat 8 dari Sky Sea Monster Clan juga dilanda badai karena ketidakmampuannya untuk menghindar. Melihat adegan yang mengerikan ini, Lenden Sen menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Pri Yunmeng mengingatkannya tepat waktu, jika dia baru saja bergegas seperti monster yang mengejutkan, konsekuensinya akan bisa dibayangkan. Bahkan jika monster-monster besar ini memiliki napas Kun Mingsu di tubuh mereka, mereka masih tidak bisa menahan badai ruang angkasa. Apa? Ouyang Changfeng dan Yuan He Suangsheng juga tersapu badai. Brother Ouyang, hati-hati. Seru Lenden Sen. Mereka bertiga tidak terkoyak oleh badai ruang angkasa seperti Iblis Siu, Ouyang Changfeng masih memiliki basis kultivasi, dan ia dengan panik mengerahkan kekuatan spiritual untuk menahan penindasan ruang angkasa. Mungkin karena budidaya hantu, Ouyang Changfeng menderita tekanan ruang paling sedikit. Tubuh Yuan He Suangsheng merilis sejumlah besar cahaya ilahi Stardust untuk melawan ruang yang terdistorsi. Meskipun mereka bertiga nyaris tidak bisa menahan distorsi ruang, mereka tersedot oleh sedotan besar di tengah gunung. Ouyang Changfeng sudah mencapai batasnya, dia menggunakan teknik penglihatan spiritualnya dan menemukan bahwa tampaknya ada sekelompok besar kerangka di tengah-tengah puncak gunung. Cahaya di sekitarnya terlalu gelap untuk melihat apa kerangka itu. Selain tulang, ada juga 2 celah spasial mengambang di udara, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. 2 celah spasial mungkin merupakan bagian spasial yang menghubungkan dunia manusia atau dunia hantu, atau mereka mungkin celah spasial sederhana. Jika itu adalah celah ruang, terlibat di dalamnya benar-benar mati atau tidak, tetapi jika itu adalah saluran ruang, itu masalah lain. Tubuh Ouyang Changfeng ditarik ke celah ruang di sebelah kanan. Saat dia tersedot oleh celah ruang, dia mengeluarkan teriakan nyaring, "Saudaraku Sen." Baik itu hidup atau mati, Changfeng akan melangkah lebih dulu, dan akan ada periode kemudian. Tidak. Melihat Ouyang Changfeng tersedot oleh celah angkasa, Lenden Sen membuka matanya. Yuan He Suangsheng juga tersedot oleh hisap besar. Suami. Kuarong wanita berpakaian merah memucat, dan dengan kuat meraih tangan pria berpakaian merah itu. Jangan takut, Nona, kita akan hidup bersama ketika kita dilahirkan, dan mati bersama ketika kita mati. Pria berbaju merah itu berteriak dengan gigi terkatup. Keduanya saling mengunci jari-jari mereka dan tersedot oleh celah di ruang kiri. Di luar badai, Lenden Sen dan Ferry Yunmeng menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang sangat buruk. Sial, aku tidak bisa berpikir ruang di puncak gunung ini terdistorsi sedemikian rupa, dan aku tidak tahu apakah 3 orang telah memasuki saluran ruang angkasa. Pri Yunmeng memukul bibirnya, mengerutkan alisnya. Lenden Sen menghela nafas diam-diam, berdoa dalam hati bahwa celah di ruang tempat Ouyang Changfeng disedot adalah lorong ruang yang aman. Hal-hal sepele manusia, beraninya kau membohongi raja ini.
Melihat bahwa semua 5 monster besar dari klan iblis telah mati, wajah ketakutan mereka pucat, dan dia mengeluarkan raungan marah. Dia langsung berubah menjadi tubuh, dalam bentuk naga bertanduk emas, melayang di atas gunung. Sisik naga emas berseri-seri, memancarkan suasana yang menakutkan. Meskipun badai ruang terdistorsi menakutkan, tubuh naga banjir bertanduk emas terlalu kuat dan pada dasarnya bisa mengabaikan badai ruang terdistorsi ini. Peri Yunmeng, yang berdiri di tepi gunung, mencibir dan berkata, peri ini tidak mau berbohong kepada Anda seorang junior. Siapa yang membuat bawahan Anda begitu ceroboh? Bab 1751 Soking Deat. Mengaum. Naga banjir bertanduk emas meraung ke langit dan meraung keras. Sisik emas naga itu melonjak dengan jejak busur listrik, dan napasnya sangat mengerikan, seperti binatang buas kuno yang memilih orang untuk makan. Bagaimanapun, dia juga raja klan monster laut langit, terlahir sombong, dan sangat sombong, dan tidak tahan dengan penghinaan semacam ini. Raja ini ingin memecah mayatmu berkeping-keping. Kemarahan yang mengejutkan telah mencapai titik ekstrim, dan kali ini dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Jika dia tidak membunuh 2 manusia yang tersesat ini, dia bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Naga banjir bertanduk emas menukik ke arah Landen Sen dan Feri Yunmeng, cakarnya yang tajam melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan itu meraihnya dengan kekuatan yang mengguntur. Ups! Wajah Landen Sen berubah secara drastis, dan dia mencium bau kematian. Naga banjir emas bertanduk adalah surga tingkat atas dan binatang roh bumi, dan tubuhnya sangat kuat. Selain itu, dengan bantuan pohon menelan roh kibao, ia dapat memulihkan bagian dari basis budidayanya. Pukulan ini benar-benar mustahil baginya untuk melawan. Pada titik ini, Landen Sen juga tidak sabar untuk mati, ada jejak keganasan di matanya, dan dia segera mengambil kristal esensi air bunga matahari terakhir dari lengannya dan menelannya ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, Peri Yunmeng melintas niat membunuh di matanya yang indah dan dengan cepat mengeluarkan Moluozu terbungkus sutra dari lengannya. Astaga, tunggu apa lagi? Gunakan kekuatan spiritualmu untuk meledakkan bola ajaib ini. Peri Yunmeng berteriak, lalu melemparkan Moluozu ke tangannya ke arah Landen Sen. Ini baik. Mata Landen Sen berbinar. Dia ingat bahwa Peri Yunmeng telah mengatakan bahwa manik ajaib itu sangat kuat. Adapun seberapa kuat itu, Peri Yunmeng tidak menjelaskannya. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa permata ini benar-benar kuat untuk merusak yang ada di depannya. Naga banjir bertanduk emas terbang di atas. Menjangkau untuk mengambil Moluozu, energi iblis yang ganas membuat energi pertempuran Seng yang dalam Landen Sen bereaksi secara instan, meraih tangan kanan Moluozu dan membuat suara retak mengeluarkan banyak asap putih. Jeroan manusia, mati. Jingtian tidak tahu Moluozu, tetapi malah mencibir. Dia awalnya mengira Feri Yunmeng memiliki pembunuh besar, tetapi ternyata hanya sok. Cakar naga banjir bertanduk emas telah menyebarkan angin puyuh emas, mengandung kekuatan yang mencengangkan. Dia ingin menghancurkan 2 manusia kecil ini menjadi serpihan dengan 1 cakar. Melihat bahwa Soking Heaven sudah kurang dari 100 meter darinya, Landen Sen ngeri, dan dengan panik menghantam bola ajaib dengan kekuatan spiritual, melepaskan kekuatan spiritual ke tingkat yang ekstrim. Moluozu segera bereaksi, dan manik itu melepaskan cahaya hitam yang kuat. Detik berikutnya. Ledakan. Terdengar ledakan keras, seperti ledakan bom atom, langit yang dipenuhi cahaya hitam menutupi segalanya, dan cahaya hitam yang menakjubkan itu seolah menerobos langit. Di mana cahaya hitam berlalu, semua pemandangan diwarnai dengan tinta hitam, dan ruang itu terdistorsi dengan keras. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Oh tidak! Naga banjir bertanduk emas besar itu langsung ditelan oleh cahaya hitam, dan itu mengaum dan meraung tragis, dengan sedikit panik dalam teriakan. Mengejutkan dan bermimpi, manik hitam biasa-biasa saja ini dapat menampilkan kekuatan seperti itu terhadap langit. Setelah Moluozu meledak di udara, kekuatannya meningkat dalam gelombang. Sekuat naga bertanduk emas, daging tidak bisa menahan dampak cahaya sihir. Dalam sekejap, sisik naga terkelupas, daging dan darah terbang ke seluruh, dan itu mengerikan untuk ditonton. Tidak hanya langit bergetar, kekuatan ledakan Moluozu menyelimuti seluruh gunung, dengan banyak retakan besar retak di tanah, dan salju dan batu-batu besar berubah menjadi debu. Daerah sekitar pegunungan yang tertutup salju runtuh keluar, menyebabkan longsoran salju. Hanya Landen Sen dan Feri Yunmeng yang tidak terpengaruh oleh Moluozu dalam jarak puluhan meter. Kekuatan manik-manik iblis terlalu kuat, sehingga para biksu kuno dunia iblis kuno memberlakukan lapisan larangan defensif saat menyempurnakan harta, dan mereka yang mendesak manik-manik itu dapat menghindari pengaruh dari kekuatan ledakan dalam jarak tertentu. Setelah pukulan mengejutkan para hantu, naga banjir bertanduk emas diledakkan dan berdarah, cakar naga diledakkan, dan kepala naga ditiup hingga setengahnya. Tubuh naga itu bahkan lebih mengerikan, dengan potongan-potongan besar daging dan darah hancur dan tulang belakang berdarah. Bisa melihat dengan jelas. Peri Yunmeng akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat ini, kekuatan Moluozu tidak mengecewakannya.
Tubuh itu hancur sedemikian rupa, naga banjir bertanduk emas ini pasti tidak akan bertahan. Omong-omong, kekuatan daging naga bertanduk emas ini sangat bagus, dan tiba-tiba dipukul oleh Mo Luozu, dan masih ada nafas. Ini tidak mungkin. Aku tidak mau. Hati. Tubuh besar naga bertanduk emas jatuh ke salju yang runtuh, dan dia mengatakan kalimat ini seperti Gossamer, matanya bulat karena marah. Huff, peri ini telah melihat jauh lebih enggan daripada kamu, jika kamu jujur, kamu mungkin masih memiliki kehidupan. Sayangnya, jika kamu memprovokasi peri ini akhirnya. Nada Yun Meng sangat dingin. Kamu. Ah. Tubuh Golden Hornet Float Dragon yang roboh bergidik dan mengeluarkan teriakan terakhir, vitalitasnya memudar dengan cepat dan hampir terputus. Panggilan. Landen Sen menghela nafas, mengguncang langit memang masalah besar, membunuhnya juga akan mengurangi banyak kekhawatiran. Idiot, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Seekor naga bertanduk emas yang sekarat ada di sini. Apa yang perlu Anda ajarkan kepada Anda apa yang harus dilakukan? Mengambil darahnya baik untuk Anda. Peri Yun Meng menendang Landen Sen. Satu tendangan, bersenandung ringan. Landen Sen terkejut, tentu saja, dia mengerti arti kata-kata Peri Yun Meng, dan segera bergegas ke depan dan datang ke naga banjir bertanduk emas. Landen Sen menggertakkan giginya dan menggigit langsung ke leher berdarah naga bertanduk emas, melahap darah naga dengan gila. Darah naga panas meledak seperti sirup cair di perutnya, menyebar ke meridian dan tulang di seluruh tubuhnya. Apa? Landen Sen menahan rasa sakit yang menusuk jantung, dan meridiannya mengguncang tubuhnya dengan keras. Di bawah stimulasi darah naga bertanduk emas, dantian Landen Sen tiba-tiba terbang keluar dari kelompok darah yang mempesona dan menembak ke tubuh naga bertanduk emas. Tubuh naga banjir bertanduk emas runtuh, dan roh dalam roh-roh langit dipaksa keluar oleh cahaya darah. Jiwa roh adalah naga bertanduk emas mini, panjangnya 2 inci, dengan cahaya keemasan di atasnya. Tidak. Roh yang mengejutkan itu berteriak ketakutan. Karena dia menemukan bahwa arwahnya diselimuti awan darah, dan awan darah itu terus merobek dan merebut rohnya dan bergabung ke dalam tubuh Landen Sen. Tidak, roh darah. Roh yang mengejutkan bereaksi bahwa Landen Sen adalah tubuh abadi roh darah, dan cahaya darah yang menyelimuti rohnya adalah energi roh darah, ketakutan. Ki roh darah dapat menelan jiwa, dan itu adalah musuh jiwa. Mengejutkan Tian benar-benar tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan diusir dan menjadi keturunan orang lain. Tidak. Kebencian dan keengganan yang ekstrim mengalir ke hatiku, tetapi pada saat ini roh yang mengejutkan itu tidak memiliki perlawanan. Roh darah seperti jaring besar, dengan kuat membatasi roh dan menariknya ke tubuh Landen Sen. Apa? Rasa sakit dari tubuh yang meledak membuat wajah Landen Sen sangat terdistorsi darah, meridian, tulang, dan daging dan darah tampaknya terbakar dalam lelehan panas, dan rasa sakit itu tak tertahankan. Perlahan-lahan, naga emas dengan gigi dan cakar mengembun di lengan Landen Sen.